Ya, kita lanjutkan, kita kembali dalam diskusi titik temu. Diskusi akhir pekan RKN. Ganjar Rebound. Nah, para pemirsa dan pendengar radio RKN Radio, acara ini disiarkan juga secara langsung oleh sejumlah radio di daerah. Di antaranya ada PAS FM Cilegon, ada RM Radio Manggarai, lalu kemudian ada Rais Radio di Belitung, ada Radio Sebayu di Tegal, ada Radio Idola Tulang Bawang Lampung, ada SN Radio Bandar Lampung, ada Galasika Radio di Luwu Sulawesi, ada Hot Radio di Serang, ada Pesona FM Wonosobo, ada Radio Star Mandailing Natal Sumatera Utara, ada lagi yang baru bergabung ini, ada Radio Gema Sonata Cirebon, dan ada Radio Harbos di Pati. Nah ini luar biasa. Saat ini sudah ada 13 radio yang bergabung dan kita masih siap menerima sejumlah radio-radio daerah yang mau bergabung dalam acara talkshow kita, diskusi titik temu akhir pekan RKN. Nah, saya ke Mas Dwi dulu. Ganjarian Spartan. Nah, hura. Ini apa artinya hasil survei ini bagi Ganjarian Spartan atau teman-teman Ganjar gitu? Ini artinya salah satu apa yang kita kerjakan itu sudah kembali pada track yang benar. Oke. Kan, tugas daripada relawan itu kan salah satunya memang mensosialisasikan terus-menerus kandidat yang didukungnya kan. Kalau saya ingat sekali itu saat awal-awal kita mendirikan relawan kepada Ganjar itu, elektabilitas Pak Ganjar itu kisarannya antara 8-11% saat itu, tahun 2001. Ya, kalau saya boleh cerita, kebetulan Bang Denny Siregar sudah buka latar belakang ceritanya kenapa kita dulu bikin organ relawan gitu ya. Jadi rupanya Bang Denny, Eko Kuntadi, Jopre, Ade Armando itu ketemu Pak Jokowi dan ada pembicaraan di sana. Hari ini nih Bang Denny buka tuh, ada ceritanya itu di medsos-medsos. Kemudian hasil pembicaraannya itu ya Pak Jokowi bertanya siapa yang kira-kira bisa melanjutkan apa ya setelah saya gitu. Bang Denny bilang, Mas Eko bilang ya Pak Ganjar Pranowo. Oke, kalau gitu tugas kalian mengawal Pak Ganjar. Kalau sudah sampai elektabilitasnya 30%, sisanya serahkan saya. Saya yang mengantarkan Pak Ganjar ke Senayan. Begitulah. Karena itu saat itu Mas Eko mendirikan Ganjaris itu dulu dengan adanya Ganjaris, terus kemudian dia berkembang lah. Sampai akhirnya kita kawal banyak organ relawan muncul, TKRPP mencatat itu ratusan organ relawan sampai sekarang. Dan alhamdulillah saat partai-partai belum bergerak masih cair, sangat cair, koalisi, komunikasi antar partai itu masih sangat cair gitu ya. Perlahan elektabilitas Pak Ganjar yang ada di kisaran tahun 2001 ada di kisaran 8-11% itu perlahan terus naik. Kalau partai kan tidak bisa melakukan sosialisasi kan terhadap karena terikat peraturan perundang-undangan. Nah, relawan inilah yang terus bekerja untuk mempopulerkan Pak Ganjar. Hari ini melalui hasil survei Kompas misalkan, SMRC juga sebelumnya sudah keluarkan survei yang mengatakan juga Ganjar rebound, Poltreking juga kayak gitu, Indobarometer juga bilang rebound. Popularitas Pak Prabowo itu memang sudah di angka 98%, sementara Pak Ganjar ini ada di kisaran 84-87%. Artinya kans Pak Ganjar ini naik masih sangat besar gitu ya ketimbang Pak Prabowo yang popularitasnya sudah mencapai 98%. Saya percaya ini saya juga ikut senang gitu ya hasil kerja teman-teman relawan, di samping memang sekarang ini dengan pola komunikasi PDIP dengan relawan ini sudah sangat baik gitu, semakin memuluskan lah, dan kita percaya ini
menjelang masa-masa pendaftaran calon presiden, ya Pak Ganjar sudah lebih baik lah ketimbang hari ini. Nanti semakin baik, semakin baik, semakin baik. Makin baik. Ya. Saya ke ini, Mas ini Diki. Ya Bang. Dengan apa kerja keras dari teman-teman relawan dan kerja-kerja unsur pendukung Ganjar, konon katanya ini sudah membuahkan hasil. Ya. Begitu ya. Memang apa tantangan terberat dari Ganjar selama ini sehingga tadi sudah dijelaskan bahwa ini pengaruh efek penolakan terhadap ini. Piala Dunia udah bulu. Ya, lalu selain itu apa? Kalau saya melihat ya, mengobservasi dalam beberapa bulan terakhir ini gimmick ya Pak ya. Gimmick Bang, gimmick politik. Oke. Yang gimmick ini siapa? Ganjar atau? Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar ini ya dalam beberapa bulan terakhir ini kan ketika beliau masih menjabat sebagai gubernur memang nggak turun ya. Baru minggu lalu kalau nggak salah ya, baru selesai kan serah terima jabatan. Tanggal 5 September. Belum ya? Masih September. Ya. Belum. Nah, itu baru serah terima jabatan. Nah, ini selama di akhir pekan biasanya lari kan, maraton seperti itu ya, mempopulerkan gitu ya. Nah, ini nih sebenarnya menurut saya ini bagian dari yang gimmick tadi, Bung. Ya, jadi yang menurut saya kalau ini kelamaan akan kehilangan momentum. Orang ingin tahu apa sih menjadi gagasan genuinnya Pak Ganjar ini seperti apa. Nah kalau kita perhatiin TikTok, Bang Sebas ya, TikTok, udah lebih banyak lagi gimmicknya. Jadi ya conversation Pak Ganjar dengan anak-anak SMA di Jawa Tengah, lalu ngobrol dengan siapa. Tapi kan ini kan hanya potongan saja gitu. Kita perlukan gagasan yang lebih genuine lagi karena tantangannya negara ini ke depan akan lebih sulit lagi gitu. Kita belum bicara yang teknokratik banget gitu. Energi, pangan, ya, apalagi yang masalah-masalah yang mendasar yang hari ini juga kita setengah mati juga untuk memperbaiki ya seperti penegakan hukum, kesejahteraan sosial. Ini belum bicara Pak Ganjar. Tapi gimmick itu menurut Bro, itu positif atau negatif? Positif, tetapi jangan kebanyakan dosisnya. Oke. Jadi jangan kelebihan. Jangan kelebihan. Dalam masa-masa kita sekarang kan masih zona abu-abu ya, belum masuk ke kampanye juga. Gimmick ya perlu, tapi jangan dosisnya jangan tinggi juga gitu. Oke. Nah ini yang harus diatur oleh. Kesannya lebay gitu. Iya, ini harus diatur juga oleh teman-teman relawan atau juga partai supaya menjaga dosis jangan terlalu tinggi. Sebab kalau terlalu tinggi, nanti pemilih itu males. Kok cuma gini aja gitu. Harusnya kita udah bicara hal yang substansial. Nah, ini menarik. Nah saya ke Prof dulu. Prof, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo itu sangat dramatis itu berada di puncak klasemen? Ya kalau menurut saya kan yang tadi Anda katakan ya, perubahan dari gaya berkampanyenya Prabowo dari 2009 lalu ya, 2014 dan 2019. Saya kemudian dulu pernah menjadi panelis ya bersama Pak Prabowo 2009 kalau nggak salah di salah satu kafe di dekat kantor LIPI, dan itu saya takut. Kenapa takut ya? Ketika anak-anak mahasiswa itu menanyakan kasus penculikan mahasiswa dan juga aktivis demokrasi, itu Pak Prabowo itu langsung naik pitam, langsung siapa kamu? Wah pokoknya galak deh gitu kan. Anda lihat ya. Kemudian tahun 2014-2019 misalnya kan, dia baru dikasih info mengenai hasil survei yang nggak benar gitu ya. Setelah pemilihan presiden ya. Bahwa wah Bapak udah menang, wah udah sujud syukur segala macam. Tiba-tiba ternyata hasilnya tidak seperti yang diinfokan ke beliau. Apa yang terjadi? Ngamuk dia kan. Apalagi yang 2019 yang dia kemudian mengundang wartawan asing ya, disebarkan ke seluruh dunia bahwa dia dicurangi, gitu kan? Itu kan dahsyat menurut saya. Harusnya sebagai seorang calon presiden dia harus mendapatkan informasi dan data yang benar, gitu kan?
atau kalaupun ada informasi ke beliau, itu jangan kemudian di take it for granted gitu kan. Nah sekarang kan kalau Anda perhatikan dia udah mulai berubah nih, berubah untuk mengubah image-nya bahwa dia tidak galak lagi ya, dan juga bukan orang yang suka ngamuk ya, dan pokoknya nice lah gitu kan. Tapi buat saya dia juga belum masuk ke tataran yang dikatakan Anda tadi ya, atau Bung Diki tadi katakan mengenai kebijakan ya. Sebetulnya semua calon presiden itu harus memiliki data. Sebenarnya Kompas itu datanya udah lengkap loh. Saya beri contoh misalnya berapa anggota generasi Z, berapa pemilih dari generasi Milenial. Y, kemudian milenial, atau kemudian berapa yang umurnya 60 lebih ya, atau yang di bawah 40, antara 40 55 sampai seterusnya. Itu kepentingannya lain-lain. Kalau saya nggak setuju bahwa gimmick itu jangan keterusan, tapi ini tergantung interest politik atau kepentingan dari berbagai ragam generasi tadi. Kenapa demikian? Saya beri contoh misalnya, anak-anak generasi Z dan Y, ya, misalnya atau milenial lah kita sebutnya ya, ada yang milenial, ada yang generasi Z, itu pasti banyak. Misalnya persoalan kapasitas intelektual mereka di bidang digital, maksudnya. Kemudian apakah lapangan kerja buat mereka itu akan baik? Kan? Bagaimana Indonesia 2045? Kenapa? Karena mereka ini yang nanti akan menjadi leader pada saat itu atau elit pada saat itu. Kemudian buat orang-orang yang misalnya ahli pertahanan ya, misalnya melihat apakah kebijakan Prabowo sekarang dengan membeli banyak pesawat bekas itu efektif atau enggak. Sementara beberapa negara udah menggunakan drone gitu kan. Jadi yang ini saya katakan pernyataan dari mantan KSAU ya, Pak Cepi Hakim ya, kita mau beli pesawat atau drone gitu. Jadi karena beli pesawat kan mahal, apalagi maintenance-nya mahal. Apalagi beberapa yang diproduksi oleh Prancis itu suku cadangnya udah nggak ada pula gitu kan. Nah itu yang kalau kita lihat berbagai itu kritikan kan seperti itu. Nah harusnya si siapa pembuat nanti kampanye harus paham mengenai hal itu. Ini semalam Pak Ganjar udah mulai nih, dia walaupun menurut saya belum lengkap ya pidato semalam di rapat akbar untuk konsolidasi PDIP di Semarang itu belum lengkap. Nanti kalau misalnya dia udah lengkap, ini kebijakan saya ini, wah saya yakin dia akan bisa naik lagi. Oke, Prof. Oke, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini.